Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkit TV dimanapun berada. Kiai Haji Maimun Zubair wafat pada hari Selasa, tepatnya pada pukul 4:17 dini hari waktu Mekah. Mbah Maimun dikenal sosok ulama dan wali yang masyhur di sepanjang zamannya. Bahkan ulama dunia mengakui kewalian Mbah Mun. Berikut 7 bukti kewalian Mbah Maimun yang membuat ulama dunia terkagum-kagum. Pertama, beliau wafat pada musim paling indah bagi umat Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Menurut Al-Quran, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram atau sakral. Kedua, wafat pada hari Selasa. Hari Selasa adalah hari paling istimewa bagi Mbah Maimun Zubair. Menurut beliau, hampir semua orang alim wafatnya pada hari Selasa. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di Mekah juga para ulama wafat di hari Selasa. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakan Mbah Maimun Zubair dengan memanggilnya untuk menunaikan ibadah haji dan wafat di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut dalam sebuah hadisnya bahwa jamaah haji sebagai wafdu Allah atau duta Allah. Dalam sebuah keterangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Di sini Mbah Maimun Zubair sedang keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji, yang artinya disamakan dengan berjuang di jalan Allah, yaitu jihad. Rasulullah SAW berkata, jihadnya orang tua, lemah, dan wanita adalah haji dan umroh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW juga memuji orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk memenuhi panggilannya. Ketika wafat dalam perjalanan menunaikan ibadah haji maupun umroh, maka pahalanya sempurna. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar untuk menunaikan ibadah haji kemudian wafat, maka Allah akan mencatat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Dan barang siapa keluar dengan tujuan menunaikan umroh kemudian wafat, maka Allah mencatat pahala umroh hingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar untuk peperangan di jalan Allah kemudian wafat, maka pahalanya seperti perang di jalan Allah sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Keempat, Mbah Maimun Zubair wafat di tempat paling mulia di muka bumi, yakni Mekah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Mekah dengan istilah Mukhraja Sidq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, dengan kata lain, Mekah itu sebaik-baik tempat di muka bumi. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Mekah dengan Bakkah Mubarakah. Kelima, Mbah Maimun Zubair ketika wafat pada waktu yang sangat istimewa, yaitu pukul 4:17 dini hari, di mana sebagian besar berita mengabarkan bahwasanya beliau akan menunaikan ibadah rutin tahajud. Rasulullah SAW pernah berkata, sebaik-baik ibadah setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Keenam, Kiai Haji Maimun Zubair wafat pada tempat dan momentum yang paling disukainya. Haji
salah satu ibadah rutin Mbah Maimun Zubair. Setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Rupanya dalam momentum ibadah haji itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput ajalnya. Teringat pada sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Apakah engkau sudah mempersiapkan diri?" Sahabat itu menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, "Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai." Mbah Maimun wafat di tempat yang paling dicintai, yakni Mekah, juga waktunya serta saat musim haji. Memang tidak ada hadis khusus tentang anjuran agar berusaha wafat di Mekah, yang ada justru di Madinah. Makkah dan Madinah punya makna khusus dalam hidup Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang bisa memilih mati di Madinah, silahkan dilakukan. Karena saya akan memberi syafaat bagi mereka yang mati di Madinah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ketujuh, Mbah Maimun wafat dan dikebumikan di pemakaman Ma'la. Tidak dipungkiri, semua jamaah haji dan umroh ketika wafat tidak diperkenankan dimakamkan di Ma'la karena sudah penuh. Di sisi lain, Ma'la diperuntukkan untuk penduduk asli Mekah. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Dr. Agus Maftuh, melobi pemerintah Arab Saudi. Dalam jumpa persnya, beliau menyampaikan bahwa Syekh Maimun Zubair adalah ulama terkemuka di Indonesia. Beliau meminta agar Syekh Maimun Zubair dimakamkan di Ma'la. Ternyata mendapatkan izin. Dr. Fahmi yang menjadi pengurus PCI NU Arab Saudi sekaligus pengajar di Madrasah Saulitiyah juga disebut-sebut oleh Dr. Agus Maftuh dalam kelancaran prosesi pemakaman Syekh Al-Imam Maimun Zubair di Tanah Ma'la. Dengan demikian, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan guru-gurunya yang sebagian besar wafat di Mekah, mereka juga dimakamkan di Ma'la, seperti Syekh Mahfud Al-Turmusi, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Abdul Hamid Ali Kudus, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Al-Torid Al-Betawi, Syekh Ukhid Al-Buburi, dan yang terakhir adalah Syekh Maimun Zubair Al-Sarangi. Kemuliaan Tanah Ma'la. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kuburan adalah ini, yakni Ma'la." Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menerangkan bagaimana balasan orang yang beriman ketika meninggal di Mekah, kemudian dimakamkan di Ma'la. Ibnu Abbas mengatakan, sebaik-baik pemakaman adalah tempat ini. Siapapun yang meninggal dunia di Mekah, entah orang tersebut sedang menunaikan umroh atau haji, maka ia tidak akan dihisab serta tidak akan disiksa. Ia kelak juga akan dibangkitkan dengan aman dan sentosa. Ma'la adalah tempat mulia karena Ummul Mukminin Siti Khadijah juga dimakamkan di dalamnya. Kemudian ipar Nabi Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair bin Awam, Ibnu Hajar Al-Haytami, serta banyak lagi para sahabat, ulama, dan orang-orang solih yang meninggal di Mekah. Di bawah ini nama-nama sahabat dan ulama yang dimakamkan di Ma'la, antara lain Hamnan bin Auf, yakni saudara Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Auf, Hubbah, Khalid bin As bin Abil As, Hubayb bin Adi, Kunais bin Khalid, Abdullah bin Umar bin Khattab, Sufyan bin Umayyah, Syaibah bin Uthman bin Talha, Salamah al-Juhani, putra-putra Rasulullah, Khudamah binti Khuwailid, saudara Siti Khadijah, Zainab binti Mad'un, Zainab al-Asadiyah al-Makiyah, Sumayyah ibu Amr bin Yasir. Masih banyak lagi para ulama dan para wali yang dimakamkan di Ma'la Mekah. Mbah Maimun Zubair menjadi ulama yang mengharumkan nama bangsa Indonesia.
Karena keistimewaan inilah, para ulama dunia kagum dengan kewalian Mbah Maimun. Syekh Maimun adalah wali dari para walinya Allah, kata Syekh Yusri Al-Azhar Mesir. Kemudian ada kesaksian Syekh Rajab di Syria yang kagum atas kewalian Mbah Maimun. Aku bersaksi bahwa Kiai Maimun Zubair adalah waliullah. Ia alim dalam keilmuan zahir dan alim dalam keilmuan batin. Jika di Indonesia jumlah wali songo ada 9, maka aku berpendapat bahwa Kiai Maimun Zubair yang ke-10. Naskah ini ditulis oleh Abdul Azim Irsad, alumnus Universitas Ummul Qura Mekah, tinggal di Malang, dan tulisan ini telah dimuat di bangkitmedia.com. Sahabat sekalian, demikian 7 bukti kewalian Mbah Maimun yang membuat ulama dunia terkagum-kagum. Untuk beliau, Kiai Haji Maimun Zubair, Al-Fatihah. Terima kasih. Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.